sama-sama jemaat kita angkat pujian. Mari kita angkat tangan kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Setiap perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Mari sama-sama menari buat Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Benar Tuhan, biarlah segala makhluk tunduk di bawah nama-Mu Tuhan. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Mari sama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Mari saudara kita sama-sama gerakan tubuh kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Bahwa Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama kita bernyanyi bagi Tuhan. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Yes, benar Tuhan. Biarlah segala pujian bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Raja di atas segala raja Tuhan.
segala raja. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman ini boleh memerdekakan setiap kami, boleh menjadi rema Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan membuka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, gimana nih kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat ya. Adik-adik, karena hari ini hari Natal, kakak mau tanya dong, apa sih yang paling adik-adik ingat saat hari Natal? Aku ingat waktu Natal aku dapat kado, aku senang banget. Aku senang kalau hari Natal bisa kumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Aku ingat waktu itu kita semua pergi retreat untuk merayakan Natal bareng-bareng. Kalau Natal, aku paling suka waktu main games bareng teman-teman. Seru banget deh. Aku senang kalau Natal kita bisa tuker kado. Setiap Natal, aku senang banget bisa pakai baju yang bagus bareng teman-teman di gereja. Aku senang kalau hari Natal kita bisa beribadah, memuji Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Aku ingat kita pernah buat drama tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Keren banget deh. Aku ingat waktu itu kita sama-sama tampil nyanyi dan nari bareng di depan kakak-kakak, om dan tante. Aku suka kalau Natal kita bisa nyalain lilin sambil nyanyi lagu Oh Holy Night. Tapi Natal tahun ini beda ya. Sekarang kita harus di rumah karena virus COVID-19. Kita gak bisa tukar kado, gak bisa perform bareng, gak bisa ibadah bareng. Meskipun kita gak bisa Natalan bareng, tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah lahir untuk kita. Dan kasih setia Tuhan gak pernah berubah buat kita. Semoga nanti kita bisa sama-sama ibadah bareng-bareng lagi ya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Natal dan Tahun Baru.
Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam Natal ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita semua mengikuti ibadah Natal ini tetap secara online, tapi saya percaya kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Dia tetap hadir di dalam kehidupan kita senantiasa karena Dia adalah Immanuel. Tema Natal untuk kita jemaat AFJ Cimahi adalah Grace, tentang kasih karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal itu selalu berbicara tentang kasih, tentang damai, tentang harapan, tentang sukacita. Damai, saudara, karena Dia adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6 mengatakan begini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekali lagi, sebab seorang anak telah lahir. Dia lahir. Dia yang adalah Allah berinkarnasi dalam tubuh manusia melalui perawan Maria. Selanjutnya di Yesaya 9 ini dikatakan, ayat yang ke-6 ini dikatakan seorang putra telah diberikan, telah dianugerahkan. Tema Alkitab sebetulnya selalu berbicara tentang anugerah. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengambil tema Grace, saudara, karena memang di dalam situasi pandemi ini yang sudah berapa bulan, terlebih di Natal untuk tahun 2020 ini, betul-betul sangat luar biasa. Kita harus mengatakan luar biasa, saudara. Sekalipun biasanya di tahun-tahun sebelumnya begitu semarak, celebration di mana-mana, gereja-gereja, di TV-TV, mall-mall begitu ramai, tapi di tahun ini sangat spesial. Sekalipun mungkin setiap kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sangat berbeda untuk tahun ini, tapi anugerah Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi tema Alkitab berbicara tentang anugerah, tentang kasih anugerah. Karena begitu besar kasih Allah diberikan kepada dunia yang tidak layak, yang harusnya binasa. Tapi karena kasih Allah, Tuhan turun ke dunia. Dan dikatakan di Yesaya 9 tadi dikatakan bahwa seorang putra telah diberikan. Dia datang untuk memberikan damai. Karena namanya adalah Raja Damai. Untuk itu saudara, sekalipun di tengah pandemi ini, pesan Natal buat kita semua jemaat AFJ Cimahi khususnya, kita harus tetap bersukacita. Alkitab mengatakan bersukacita senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacita. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kesedihan, karena yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah keselamatan, kehidupan yang kekal. Jadi kita tetap harus bersukacita di tengah-tengah kondisi apapun. Khususnya di tahun yang berbeda ini, Natal yang biasanya semarak tadi saya katakan, sekarang berbeda, tapi hati kita harus tetap meluap dengan sukacita. Pesan selanjutnya saudara, berbicara tentang anugerah, respon kita terhadap anugerah. Tadi saya katakan, anugerah ini diberikan sebetulnya bukan karena kita layak, tapi karena kita memang tidak layak. Tidak diperhitungkan oleh Tuhan siapa kita, tapi Dia menganugerahkan anaknya kepada dunia ini. Seorang putra diberikan, Dia berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Respon kita, baiknya saudara,
Ini adalah satu momen yang luar biasa sesungguhnya di Natal sekarang karena berbeda. Selain kita harus tetap bersuka cita, respon kita adalah kita harus semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita. Kita dipanggil untuk melayani. Pada khotbah minggu lalu, saya menyampaikan tentang kita harus mengambil bagian dalam melayani. Kita harus lebih lagi di dalam melayani. Kita harus menjangkau jiwa-jiwa, khususnya di lingkungan kita. Kita harus memenangkan keluarga kita. Kita harus memenangkan orang-orang terdekat kita. Kita harus memenangkan orang-orang Kristen yang dikatakan mereka ini adalah orang Kristen, tapi mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Yesus Kristus. Untuk itu, kita harus mengambil bagian di dalam melayani. Sikap seorang pelayan adalah mengutamakan orang lain, bukan egois, tapi kita harus mengutamakan orang lain. Selanjutnya saudara, saya tidak akan panjang-panjang di tema di khotbah Natal ini, pesan ini saudara. Berbicara tentang iman. Lukas 18 ayat 8 dikatakan, kalau anak manusia datang, apakah ada iman di bumi? Saudara, 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di masa saat ini saudara, iman kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Di masa saat ini, orang beriman tidak pernah takut, tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir tentang masa depan. Kalau Tuhan izinkan, banyak hal yang terjadi selain pandemik ini. Mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi, yang mungkin sangat membuat kita hampir-hampir putus asa. Tujuannya Tuhan izinkan supaya kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Supaya kita tidak bergantung kepada kekuatan kita, tetapi pada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Orang yang hidup, yang telah menerima anugerah Tuhan, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir. Firman Tuhan mengatakan berbicara tentang iman. Kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Harapan kita tetap ada di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan karena kita orang percaya hidup di atas janji-janjinya. Kisah 2 ayat 29 ketika Petrus berkhotbah tentang keselamatan. Ketika bangsa Israel waktu setelah mensalibkan Tuhan Yesus, setelah mendengar khotbah Petrus, orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu mengatakan, jadi apa yang harus kami lakukan? Petrus mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tapi selanjutnya di ayat yang ke-29 di Kisah Rasul 2 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, perhatikan. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu, ini berbicara tentang orang Yahudi. Tapi selanjutnya Petrus mengatakan bagi orang yang masih jauh, yaitu kita yang sudah menjadi dekat saat ini. Amin. Yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Saudara dan saya, jemaat AFJ Cimahi, dahulu jauh tapi kita sudah menjadi dekat. Kita sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya tidak panjang-panjang sekali lagi. Saudara, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, karena dia adalah Raja Damai. Dia memberikan damai buat bumi. Untuk itu respon kita harus tetap bersuka cita senantiasa. Di tengah pandemik ini orang-orang percaya harus tetap bersuka cita. Bahkan kita dipanggil untuk melayani. Mentalitas kita harus mentalitas yang mengutamakan orang lain. Bukan menjadi orang yang egois. 2021 tinggal 7 hari lagi dari tanggal 24 malam ini. Kita harus masuk dengan mental yang lain. Mental kerajaan Allah. Mental yang tidak egois.
mental yang berdoa untuk setiap orang, mental yang melayani setiap orang, yang mengutamakan orang lain. Dan iman kita, orang-orang percaya, di tengah pandemik seperti ini, Tuhan izinkan supaya kita tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah dipilih, di mana Tuhan memberikan kekuatan kemampuan, seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Terakhir saudara, kita adalah umat perjanjian, harapan selalu ada di dalam kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat semua sudah menyiapkan lilin. Di tangan saudara saya mengundang pemusik, juga singer untuk maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin. Biarlah sekali lagi saudara, maksud kita menyalakan lilin untuk mengenang bahwa di masa lampau 500 tahun sebelum Yesus datang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. 33,5 tahun kemudian, kurang lebih setelah Yesus lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita, dianugerahkan untuk manusia di bumi ini, supaya kita mendapatkan keselamatan. Mari kita nyalakan lilin kita di rumah masing-masing. Kita angkat lilin tangan kanan saudara. Kita naikkan pujian malam kudus sunyi. Singer terus menyanyi. Saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, sekalipun di 2000 tahun yang lalu kami tidak ada, tapi Engkau Tuhan telah turun dari surga menjadi manusia. Kau lahir di Bethlehem seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kau telah memberikan dirimu Tuhan kemudian, karena kami adalah orang-orang yang tidak berdaya, layak binasa, tetapi karena grace, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, Kau telah menebus kami. Itulah tujuan kedatangan-Mu ke dunia. Itulah sebabnya firman-Mu mengatakan melalui Nabi Yesaya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu semua Tuhan. Di malam Natal ini kami akan merenungkan kembali tentang kebaikan-Mu, tentang anugerah-Mu. Engkaulah yang membawa damai di bumi ini. Layaklah kami senantiasa, karena telah memperoleh keselamatan daripada-Mu, untuk senantiasa bersuka cita. Kami juga Tuhan, sebagai respon kami Tuhan Yesus Kristus, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, Engkau yang memanggil kami sebagai hamba untuk mengutamakan orang lain, tidak hidup sendiri, tidak egois.
Dan biarlah iman kami semakin kuat. Bukan bergantung kepada pengalaman kami, kepada hikmat manusia, tetapi kepada Engkau. Karena kami adalah orang-orang perjanjian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu Tuhan. Lawat jemaat-Mu Bapa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akhiri di dalam doa, saudara. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran nama-Mu. Anugerah yang besar daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini esok dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021.